Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan memasuki dars atau materi dalam kitab Al-Wajibat karya Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi di halaman 26 yang memakai bahasa Arab, halaman 42 yang menggunakan bahasa Indonesia. Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala. Muallif itu pengarang kitab berkata, di sini beliau langsung menjelaskan al-kufru kufran. Beliau langsung menjelaskan tentang pembagian kekufuran. Namun sebelum kita memasuki pembagian kekufuran, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang apa definisi kufur. Ibu-ibu ada yang tahu apa definisi kufur? Mengingkari, Masya Allah. Ada lagi? Berdusta, Masya Allah. Ada lagi yang sebelah kanan saya? Kenapa Bu? Tidak bersyukur, Masya Allah. Ada lagi? Satu lagi yang sebelah kanan ini belum ada yang menjawab. Turunnya iman. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada lagi? Masya Allah. Barakallahu fikunna ibu-ibu. Jawabannya semua benar. Ya, kalau yang tadi menjawab tidak bersyukur itu masuk ke kufuran yang kecil. Ya, karena kufur itu nanti dibagi dua, ada kufur akbar, ada kufur asghar. Tapi sebelum kita memasuki pembagian kufur, saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi dari kufur itu sendiri. Para ulama menjelaskan definisi kufur adalah menutupi. Ya, kufur secara bahasa atau secara lughatan, secara etimologi, bahasa kerennya adalah menutupi atau as-sitar atau as-sitru, menutup. Ya, itu kufur. Artinya adalah as-sitr. Apa artinya as-sitr itu menutup? Maksudnya adalah menutupi dari kebenaran yang telah Allah turunkan dan Rasulullah jelaskan. Dia berusaha menutup-nutupi, artinya tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tahu ibu-ibu, orang Yahudi, mereka bukan berarti mereka tidak tahu kebenaran, bukan. Tapi mereka tahu kebenaran, hanya mereka menutupi, ya, menutupi kebenaran yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Yahudi pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke kota Madinah, mereka ketika mendatangi Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW mengatakan kepada orang Yahudi, datangkan kepada saya Taurat. Ya, apa yang mereka lakukan? Mereka menutupi dengan tangan mereka perkataan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Mereka tutupi. Kenapa Bu mereka tutupi? Karena mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Kenapa orang-orang Yahudi mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah? Ada yang tahu alasannya? Kenapa orang-orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Karena mereka berharap Nabi yang terakhir berasal dari Bani Israel. Tapi ternyata Allah turunkan Nabi terakhir dari bangsa Arab. Maka mereka dengan penuh kedengkian, mereka tidak mau beriman. Mereka kufur kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang dinamakan dengan kufur. Silahkan ibu-ibu tulis sesuai dengan pemahaman ibu-ibu. Boleh ditulis. Jadi kufur itu artinya menutupi. Menutupi apa? Menutupi kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dicontohkan dengan orang-orang Yahudi. Baik, setelah kita mengetahui definisi kufur, maka yang kita ingin pelajari diantaranya adalah jenis dari kekufuran itu sendiri. Kufur terbagi menjadi dua, sebagaimana Syekh mengatakan. Yang pertama, kata Syekh, kufrun yukhriju anil millah
wa huwa khamsatu anwa'. Kekufuran yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama yang mulia ini. Kekufuran yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan ini ibu-ibu yang perlu kita pelajari. Jangan sampai kita mudah mengkafirkan orang lain padahal kita belum tahu ilmunya. Hati-hati, saya selalu mewanti-wanti. Lisan ini kalau sudah sekalinya mengkafirkan orang lain padahal yang dikafirkan itu belum tentu kafir, maka kekafiran akan kembali kepada dirinya. Jadi agama kita yang mulia, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh terburu-buru mengatakan kepada orang lain kafir sebelum tahu ilmunya. Jadi hati-hati Bu, kalau ada orang nyebut-nyebut selain golongannya itu kafir padahal sama-sama muslim, ketahuilah bahwa orang tersebut tersesat. Ya. Ibu-ibu pernah nggak ketemu sama kelompok yang dikit-dikit mengkafirkan? Pernah? Padahal kita sholatnya sama, padahal kita nabinya sama, padahal kita Ka'bahnya sama gitu ya, tapi masih mengkafirkan. Itu hati-hati. Kenapa demikian? Karena tidak tahu ilmunya. Apa kekafiran yang keluar dari millah? Apa kekafiran yang telah mengeluarkan seseorang dari agama ini? Maka kita akan pelajari agar kita tidak sembrono, tidak terlalu tergesa-gesa ketika mengkafirkan seseorang keluar dari agama Islam yang mulia. Baik, para ulama menyebut tentang kekufuran yang keluar dari agama ini dengan kufur besar. Ya, di sini nggak ada. Ya, kufur namanya kufur akbar. Boleh ibu-ibu tulis. Kekufuran namanya kufur akbar. Baik, misalnya apa? Yang pertama adalah kufrun takdzib. Kufrun takdzib itu ibu-ibu adalah kufur yang dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang yang tidak percaya dengan Allah, orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah itu Esa, bahwa Allah itu satu, padahal Allah jelas berfirman di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Esa, tapi dia tidak percaya, dia mendustakan. Dia mendustakan akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan dia mendustakan dengan keberadaan Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusannya. Maka orang-orang yang dia tidak percaya, tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya, maka dia disebut sebagai orang kafir dan keluar dari agama yang mulia ini jika dia mengaku-ngaku dirinya muslim tapi dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini yang dinamakan dengan kufur takdzib. Silakan ibu-ibu buka surah Al-Ankabut. Dibuka semuanya. Surah Al-Ankabut ayat 68. Sudah? Yuk dibaca. Silakan ibu-ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Baik, orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah itu Esa, orang-orang yang dia mengatakan bahwa Allah itu punya anak, punya bapak, padahal jelas Allah berfirman Allah tidak memiliki anak, Allah tidak memiliki bapak dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Jadi Allah tidak ada setelahnya dan tidak ada sebelumnya. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, tolong fokus dulu. Dulu pada zamannya Abu Hanifah waktu itu beliau pernah ada yang mendebat seorang anti Allah Subhanahu wa taala, seorang komunis. Kata orang komunis itu kepada Abu Hanifah, "Wahai Abu Hanifah, saya mau bertanya kepada engkau. Kenapa engkau katakan bahwa Allah itu tidak ada yang mendahului dan Allah tidak ada setelahnya? Kenapa Allah tidak punya bapak? Kenapa Allah tidak punya ibu? Padahal manusia punya ayah, punya ibu. Kenapa Allah tidak punya anak? Padahal manusia punya anak." Ya. Apa jawaban Abu Hanifah? Karena Abu Hanifah kalau mau jawab dengan dalil, maka pasti orang komunis ini, yang namanya orang komunis ya Bu, tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau jawab pakai dalil terlalu tinggi bahasanya Abu Hanifah. Abu Hanifah berkata kepada orang komunis ini, "Coba sekarang kamu
Berhitung, kata Abu Hanifah. Coba berhitung. Mulai dari angka berapa? Angka itu pertamanya mulainya berapa? 1 apa 0? 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dia sebutkan. Kata Abu Hanifah, mana penghujungnya? Nggak ada penghujungnya. Angka nggak ada penghujungnya. Ada ibu-ibu yang nemu angka penghujungnya berapa? Nggak ada. Angka diawali dengan angka atau tidak? 0. Sebelum 0 berapa? Nggak ada. Kata Abu Hanifah, untuk angka saja dia tidak ada awalannya, tidak ada akhirannya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya subhanallah. Dan Allah zat yang tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Orang komunis itu diem. Ya. Dan akhirnya orang komunis itu akhirnya mendapatkan hidayah dari debat dengan Abu Hanifah dan masuk ke dalam Islam. Baik, lanjut ya. Jadi ibu-ibu, kita di dalam agama Islam yang mulia ini harus yakin bahwa Allah itu esa, satu. Tidak boleh kita mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mendustakan Rasulullah SAW. Dan ketahuilah bahwa apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah itu sejatinya berasal dari wahyu. Jadi pahami ibu-ibu? Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, berkata, berbuat, itu semuanya bukan dari hawa nafsu Rasulullah, tapi dari wahyu yang Allah turunkan. Berarti kita tidak boleh mendustakan satu ayat pun yang ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi harus yakin. Tulis Mbak. Jadi harus yakin apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, apa yang ada di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah benar. Walaupun mungkin ada kalanya dalam ayat-ayat Al-Quran itu kita berat menjalankannya. Namun yakinlah bahwa itu semuanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali untuk kebaikan kita sebagai hambanya. Ya. Jadi yang pertama tadi apa, Mbak? Kufur, mendustakan Allah dan Rasulnya. Sekarang kalau ada orang dia terang-terangan tidak percaya dengan Allah, dia terang-terangan tidak percaya kepada Rasulullah. Menurut mereka bahwa tidak ada hujan itu diturunkan oleh Allah. Yang ada itu adalah fenomena alam. Misalnya, menurut mereka tidak ada yang namanya makan atau tumbuhan itu ditumbuhkan oleh Allah, zat yang maha menumbuhkan. Menurut mereka itu adalah fenomena alam. Ya, dan menurut mereka tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang demikian disebut dengan panggilan kafir di dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang kafir. Dan penyebutan kata kafir ini bukan kata kita ibu-ibu, tapi Allah yang menyebutkan langsung di dalam Al-Quran. Coba boleh cek ibu-ibu di dalam Al-Quran, boleh ibu-ibu cek surah Al-Bayyinah ayat 6. Coba dibaca surah Al-Bayyinah ayat 6. Surah Al-Bayyinah itu juz amma. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Ya, oke. Dibaca sekarang surah Al-Bayyinah ayat 6. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam fiha. Masya Allah. Sampun, cekap. Diterjemahkan, ada yang menerjemahkan apa innalladzina kafaru? Sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa yang menyebutkan kata-kata kafir di sini? Allah. Maka kita ketika mengatakan seseorang yang tidak beriman itu dengan kata-kata kafir, maka sebenarnya itu bukan dari kita ibu-ibu. Dan itu semuanya adalah panggilan yang cukup halus dibandingkan dengan panggilan domba-domba tersesat. Ya, ya kan? Lah, sama sebenarnya sama.
orang kita di hadapan mereka, kita tidak beriman. Kita disebut sebagai orang yang tidak beriman. Mereka menyebut biasa orang-orang yang tidak mengakui bahwa, mohon maaf, bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus ya. Maka mereka memanggilnya dengan panggilan domba-domba tersesat. Tapi kita orang-orang beriman tidak kemudian marah. Ya, kita sabar. Begitu pula seharusnya ketika kita memanggil mereka dengan panggilan kafir, harusnya mereka tidak marah. Kenapa? Karena itu adalah panggilan yang cukup halus yang memang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan di dalam surah Al-Bayyinah ayat 6. Namun ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, tetap di negara kita, negara Indonesia Raya, yang mana kita tahu negara Indonesia Raya itu Bhinneka Tunggal Ika ya. Maka seharusnya ya, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah saling menghormati. Namun untuk urusan agama ini kita sudah belajar bahwa yang namanya saling menghormati bukan berarti kita tidak mengkafirkan orang lain yang jelas-jelas kafir. Ya, jadi untuk penyebutan kafir ini sebenarnya adalah penyebutan yang biasa. Yang kedua di antara kekufuran yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama yang mulia ini adalah kufrul ibai wal istikbari ma'at tasdiq. Adalah kekufuran yang dilakukan dengan dia berada dalam kesombongan walaupun asalnya dia mengakui. Jadi kekufuran yang kedua atau dinamakan dengan kufur iba. Iba itu maksudnya adalah tidak mau, dia tidak mau beriman kepada Allah karena ada kesombongan yang mencongkol di dalam hatinya. Misalnya siapa ini ibu-ibu? Misalnya kekufuran iblis, laknatullah, yang dia tidak mau beriman kepada Allah karena menyombongkan dirinya, merasa lebih tinggi daripada Nabi Adam alaihissalam. Ya, disebutkan oleh Syekh dengan sebuah dalil dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Apa kata Syekh? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan Nabi Adam, ibu-ibu, Nabi Adam itu diciptakan dari apa? Dari tanah. Kemudian Allah berikan ruh kepada Nabi Adam. Dan ketika itu Allah berkata kepada para malaikat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Muliakanlah Nabi Adam. Sujud di sini tolong perlu digarisbawahi. Ini harus kita ketahui bersama. Kan di sini dikatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Diperintahkan oleh Allah agar malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Artinya Mbak, yang dimaksud sujud di sini bukan sujud penyembahan, bukan. Bukan berarti malaikat disuruh sujud menghamba kepada Nabi Adam, bukan. Tapi kata para ulama, sujud di sini artinya adalah sujud dalam rangka menghormati Nabi Adam atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong ditulis ibu-ibu tafsir surah Al-Baqarah ini agar kita tidak salah dalam menafsirkan sebuah ayat. Karena kalau dilihat dari terjemahan, ada yang bawa kitab Al-Quran atau terjemahan? Coba cek apa arti di terjemahan. Ibu bawa, boleh dibaca? Ya, silakan dibaca. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyembunyikan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Nah, lihat ibu-ibu, kan di dalam Al-Quran terjemahan, baik yang ada di HP maupun yang di mushaf, itu dijelaskannya ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Kalau orang nggak belajar tentang tafsir Al-Quran, maka akan diterjemahkan dengan mentah-mentah. Diterjemahkan, oh berarti malaikat boleh sujud kepada Nabi Adam. Padahal kita tahu yang namanya sujud penghambaan
penghambaan itu hanya kepada Allah. Jadi arti sujud di sini adalah sujud dalam rangka menghormati Nabi Adam alaihi salam sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Boleh ditulis, Bu, ditulis. Ini ilmu. Dan ini tidak didapatkan Mbak, tolong ditulis tafsir surah Al-Baqarah ayat 34. Monggo silahkan. Jadi bukan sujud penghambaan, tapi sujud dalam rangka memuliakan Nabi Adam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah Ibu-ibu? Kita ada berapa jenis kufur tadi? 2. Kufur akbar dan kufur kecil. Kufur besar kata mu'alif dibagi menjadi berapa Ibu-ibu? 5. Yang kita pelajari baru 2. Yang pertama tadi kufur takzib, maksudnya adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, atau ia tidak mengakui bahwa Allah itu Esa, atau bahwa Nabi Muhammad adalah yang diutus oleh Allah, maka di sini disebut dengan kufur takzib. Ibu-ibu, mbak-mbak bisa dipahami yang pertama? Ya, jadi bolehnya kita mengatakan kepada seseorang yang tidak beriman kepada Allah dengan bahasa kafir karena Allah yang telah menjelaskan ini di dalam Al-Quran. Yang kedua tadi kufur apa Ibu-ibu? Kufur apa artinya? Kufur iba atau kufur istikbar, kufur sombong. Nah gitu aja dia. Kufur karena kesombongan. Contohnya apa Ibu-ibu? Iblis yang tidak mau memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam karena merasa dirinya lebih daripada Nabi Adam. Iblis merasa dirinya lebih karena diciptakan dari api. Padahal jelas yang namanya api dan tanah itu adalah sesuatu yang berbeda. Ya, saya kembali lagi ke ceritanya Abu Hanifah. Tadi yang pertama sudah ibu-ibu dengar ya. Abu Hanifah ketika berdebat dengan orang komunis bertanya, kalau Allah itu kata Abu Hanifah tidak ada awalan dan tidak ada akhirannya, maka seperti apa? Abu Hanifah tadi misalkan dengan apa ibu-ibu? Dengan angka. Tolong dengarkan baik-baik. Orang komunis ini mendebat lagi kepada Abu Hanifah. Iblis itu nanti tempatnya di mana? Ya, di neraka, karena dia sombong, tidak mau beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, ya, kepada Nabi Adam alaihissalam. Waktu itu orang komunis berkata kepada Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, bagaimana mungkin iblis akan disiksa di dalam api neraka? Dan bagaimana api ketemu api? Apakah bisa? Ibu-ibu, coba kira-kira bisa nggak api ketemu api? Itu siksaan. Bagaimana api, ada api ketemu api? Apinya jadi tambah besar. Mungkin bagi orang yang ragu, iya juga ya, masa api disiksa pakai api gitu kan? Api disiksa pakai api bukan tambah besar itu Bu. Kalau ada bensin baru itu, tapi kan bensin bukan api. Ya. Bingung nggak ibu-ibu? Bingung. Ketika itu Abu Hanifah tidak menjawab yang diajukan kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah langsung ambil tanah, batu bata, tahu batu bata, dilempar ke orang komunis itu. Oh, orang komunis bilang begini, bagaimana mungkin ya Abu Hanifah api disiksa dengan api menjadi sakit gitu? Padahal itu kan jenisnya sama, api dengan api. Kan nggak ada azab, api dengan api ya temenan, karena jenisnya sama. Maka Abu Hanifah mengambil batu bata dilemparkan kepada orang komunis itu. Benjol. Ya. Kata orang komunis, wahai Abu Hanifah, kenapa engkau pukul? Gitu ya. Kata Abu Hanifah, sakit nggak? Sakit ya. Sekarang kamu baru tahu, ini batu bata dari tanah, kamu dari tanah. Tapi kamu merasakan sakit. Orang komunisnya diem Bu. Ya, Masya Allah. Jadi Abu Hanifah itu cerdasnya luar biasa. Dan akhirnya di sesi-sesi terakhir perdebatan orang komunisnya masuk Islam. Masya Allah. Ya itu. Jadi memang kadang kita itu perlu ibu-ibu membaca biografi para ulama. Imam Syafi'i kita baca, Imam Ahmad kita baca, Abu Hanifah kita baca, Imam Malik kita baca. Karena di sana banyak hikmah. Di sana banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya Masya Allah. Jadi kita yakin Bu bahwa iblis ketika disiksa di dalam api neraka pasti diadab. Yakin ya. Dan iblis tidak mau beriman kepada Allah gara-gara dia menyombongkan diri. Dialah yang paling terkuat, dialah yang paling dan akhirnya Allah turunkan iblis ke muka bumi ini. Subhanallah. Baik, yang ketiga. Yang ketiga adalah kufrus syak wa huwa kufrudzan. Wad dalilu qauluhu ta'ala
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Yang ketiga, ini adalah kufur yang dipenuhi dengan keraguan-raguan. Mbak-mbak, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, apa pembeda antara orang-orang kafir dengan orang-orang beriman? Apa pembedanya? Apa yang membedakan orang kafir dengan orang beriman? Iya, tadi ada yang jawab kecil, keyakinan. Ya, betul, keyakinan. Terutama dalam hal-hal gaib. Ya. Contoh misalnya, orang beriman, dia yakin dengan sepenuh hati bahwa besok ada negeri yang dinamakan dengan negeri akhirat. Orang beriman, ia percaya dengan penuh kepercayaan bahwa besok semua amal solihnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Dan orang beriman yakin dan percaya bahwa besok setelah Allah wafatkan pasti ada yang namanya hari kebangkitan. Ada yang namanya surga dan neraka. Kalau kita pikir-pikir, Bu, itu kejadian yang tadi saya sebutkan apakah sudah terjadi? Dari mana orang beriman dia yakin bahwa itu semuanya ada? Dari Al-Quran. Maka ciri khas orang beriman adalah hidup dengan penuh keyakinan. Baiklah, kalau demikian berarti ibu-ibu yang seharusnya kita lakukan adalah di dalam kehidupan ini kita harus benar-benar yakin dengan sepenuh keyakinan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya itu pasti terjadi. Saya tadi ketika berangkat ke sini, berangkat ke Wingko, saya dijemput oleh Mbak Afi dan Bu Gatot. Ya, ada Bu Gatot tadi. Ya, selama perjalanan kami mengobrol, tapi alhamdulillah ngobrolnya bukan ngomongin orang ya Bu ya, ngobrol tentang keyakinan. Jadi ketika kita hidup itu dengan penuh keyakinan, maka Allah atau dengan prasangka yang baik, maka Allah akan berikan sesuai dengan prasangka hambanya. Misal ibu-ibu, tadi saya memisalkan kepada Mbak Afi bahwa ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa segala penyakit itu pasti ada obatnya. Kita yakin enggak, Bu? Yakin. Orang yang diberi ujian oleh Allah dengan sebuah penyakit dan dia yakin bahwa Allah akan menyembuhkan, Allah Asy-Syafi yang menyembuhkan. Dengan orang yang diberi sakit tapi dia ragu bahwa Allah yang menyembuhkan, kira-kira yang lebih sehat yang mana? Yang A, dia yakin bahwa Allah itu ketika menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Dia tahu ilmunya. Apa kata Rasulullah SAW? Likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang B, dia ragu. Masa iyo, kayaknya penyakit ini belum ada di dunia ini. Kata para dokter, penyakit ini langka. Dia ragu dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka setiap harinya dia selalu gelisah. Dia tidak yakin bahwa Allah zat yang maha menyembuhkan. Kira-kira Bu, dalam kehidupan mereka berdua, yang lebih sehat A atau B? Kenapa? Yakin. Bu Gatot, di depan Bu Gatot, coba cerita sedikit Bu Gatot tentang kakaknya Bu Gatot. Cerita Bu, sedikit. Pengalaman saya waktu muda ya. Jadi kemarin itu udah lama, sekitar tahun 96-97, saya kena kanker payudara. Dan dia itu nggak usah. Dia keyakinan dia aja, keyakinan bahwa dia yakin bahwa akan sembuh dan akan positif. Ya. Terus beliau yakin kalau Allah itu ngasih dia penyakit itu, yakin akan ada obatnya. Walaupun sama seperti tadi dokter bilang hidupnya agak lama lagi, sekitar mungkin ya sampai 1 tahun gitu. Tapi dia yakin kalau ini akan sembuh gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini beliau sehat walafiat. Masya Allah. Dia punya keyakinan kalau Allah kasih penyakit pasti ada obat. Masya Allah. Dan orangnya masih hidup ya Bu? Alhamdulillah sampai hari ini. Alhamdulillah. Kita doakan semoga Allah berikan keberkahan untuk kehidupannya. Amin, amin. Terima kasih Bu. Barakallahu fiik.
Semoga bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jal. Bagi siapapun yang saat ini sedang diuji sakit oleh Allah, maka yakinlah bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan setiap keyakinan kita bertambah kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan ringankan beban hidupnya. Yang membuat terkadang kita itu gelisah, yang membuat kita down, kita tidak bersemangat hidup karena kurang adanya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi ibu-ibu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Azza wa Jal, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Nih Mbak-mbak nih, penting nih. Apa kata Allah? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka rizkinya akan Allah jadikan mudah. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Setiap problemnya Allah mudahkan jalannya untuk menemukan solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi orang-orang yang yakin bahwa ketika bertakwa Allah akan tambah rizkinya, Allah akan berikan solusi dari kehidupannya, maka ia menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan dan Allah akan beri. Allah akan beri. Yang membuat terkadang kita itu akhirnya hidup menderita karena kita kurang yakin. Masa iyo orang bertakwa rizkinya lancar. Masa iyo orang bertakwa saja kepada Allah, Allah berikan solusi. Padahal jelas yang memberi adalah Allah. Siapa yang meyakinkan ibu-ibu? Allah. Saya tadi juga bercerita kepada Mbak Afi dan Bu Gatot dalam mobil. Saya mendengar seorang ustadz berkata di dalam muhadharah beliau, kata beliau begini, mungkin ini yang akhirnya kita jadi yakin gitu. Kata ustadz itu kepada jamaah berkata begini, ya jamaah, kalau ada orang jual kijang lawas 100 juta, kijangnya kijang lawas bu, tapi ya namanya kijang lawas tidak sebagus kijang Innova zaman sekarang, kijang jadul 100 juta. Kira-kira ada yang mau nggak? Hah? Yang jalannya udah itik gitu. Ngebut aja nggak bisa. Ada yang mau nggak? Yakin? Nggak mau? Yakin. Kalau sekarang saya bertanya lagi, kata Ustadz, kalau ada yang beli kijang lawas itu, ada nggak yang mau beli kijang lawas 100 juta? Tiba-tiba misalnya Mbak Tias menjamin, Mbak Tias bilang, siapa yang beli kijangnya Ustadzah 100 juta, saya akan beli 130 juta. Kata Mbak Tias, cash, kata Mbak Tias. Siapa yang jamaah yang beli kijang saya 100 juta, nanti tak beli langsung sama Mbak Tias nih, saya bawa 130 juta. Jamaah ada yang mau? Kenapa mau ibu-ibu? Kenapa yakin Mbak-mbak? Ada yang mau Mbak-mbak? Hah? Dapat untung berapa untungnya? Sambil Mbak Tias bilang, ini loh duitnya loh. Oke, duitnya 130 juta, aku orang ngapusi, kata Mbak Tias. Tapi syaratnya beli dulu 100 juta dari saya. Yakin ibu-ibu? Pada beli? Rebutan mungkin. Lah uang 30 juta langsung cepet ya. Nah, kenapa kata Ustadz itu? Kenapa orang itu yakin padahal yang meyakinkan hanyalah hambanya Allah? Ya, tapi kalau Allah yang berkata, Rasulullah yang bersabda, kita kadang ada keraguan-keraguan di dalamnya. Subhanallah. Jadi balik lagi ibu-ibu bahwa yang namanya iman itu harus benar-benar disertai dengan keyakinan. Harus disertai dengan keyakinan. Apapun yang ada di dalam Al-Quran, maka pentingnya kita belajar Al-Quran, pentingnya kita belajar hadis, agar kita menjadi orang-orang yang yakin kepada Allah, yakin bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu itu beda dalam menjalani kehidupan, ya enggak? Orang-orang berilmu, dia yakin kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin." Nih, kunci di antara kunci agar rizkinya dialirkan deras oleh Allah. Biasanya kalau para emak-emak ya, biasanya sibuk mencari kunci rizki, ya enggak? Sibuk mencari magnet rizki. Kan namanya manusia cinta dengan harta, begitulah ya. Allah sudah kasih kuncinya tuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Perbanyaklah istighfar, maka akan aku alirkan secara deras rizki kepada kalian. Kenyataannya banyak gak yang istighfar, Bu? Sedikit. Hanya hamba-hamba yang Allah berikan rahmat kepadanya. Bahkan ada banyak yang ragu, opo iyo istighfar bisa mendatangkan rizki. Nggih mboten? Nggih. Padahal jelas kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memperbanyak istighfar, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan datangkan rizki, akan datangkan hujan yang lebat. Kata para ulama, hujan yang lebat di sini diantaranya adalah apa? Rizki.
Ya. Kemudian bagi mbak-mbak yang jomblo, yang pengen kaya, apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Di antara cara kaya, biar kaya, dunianya dapat itu menikah. Ya. Apa Bu? Kuncinya Bu? Ada nggak orang-orang yang dia ragu? Opo yo habis nikah kaya? Banyak. Kenapa demikian? Karena nggak yakin. Jadi kita harus yakin betul apa yang Allah dan Rasulnya telah sabdakan, telah firmankan, itu semuanya pasti kebaikan untuk kita sebagai seorang hamba. Dan kita sebagai seorang ibu harus memiliki keyakinan yang kuat, agar anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang kuat dalam meyakini Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menolong. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberikan rizki. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menyembuhkan. Itu harus ada dalam diri kita. Orang tua yang memiliki keyakinan yang besar kepada Allah, maka insya Allah anak-anaknya pun demikian. Dia memiliki keyakinan yang besar kepada Allah. Dia menjadi anak-anak yang tegar di dalam menjalani kehidupan ini. Berbeda kalau orang tuanya melempem, kalau orang tuanya pesimis, orang tuanya ragu. Anaknya mau lomba, kalau orang tua yang yakin, bismillah ya dek, kamu bisa, bismillah gitu ya. Anaknya optimis nggak Bu? Optimis. Bismillah kata ibu, saya bisa gitu ya. Optimis, yakin, bismillah nak. Kamu sudah berusaha, sudah belajar, sekarang bismillah kamu maju. Tapi kalau orang tuanya yang pesimis, orang tuanya bilang gini, dek, opo yo kamu bisa yo dek, lawanmu pinter-pinter semua gitu ya. Kira-kira anaknya lomba yakin atau down duluan? Down duluan. Ibu aja nggak percaya ke saya kalau saya bisa gitu ya. Itu masya Allah, ngeri ya. Jadi sebagai seorang ibu tuh kita yuk bismillah, punya keyakinan kepada Allah bahwa Allah yang menolong anak-anak kita, bahwa Allah yang menyembuhkan, bahwa Allah yang memberikan rezeki, itu dengan penuh keyakinan. Jangan ada keraguan di dalamnya. Dan itulah yang membedakan mana orang beriman, mana orang yang tidak beriman. Hanya sebuah keyakinan. Ya, keyakinan yang sangat mendalam. Subhanallah. Baik. Kemudian kita lanjut yang keempat. Apa itu yang keempat? Kata Syekh. Saya jelaskan dulu surat Al-Kahfi ini, ibu-ibu. Jadi Syekh menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Di sini ada dua orang, yang satu yakin kepada Allah, yang satu tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berprasangka dhon, hanya dipenuhi dengan keraguan-raguan. Maka ketika seorang laki-laki yang yakin kepada Allah tahu bahwa Allah zat yang maha memberikan rizki, maka Allah pun berikan kepadanya kebaikan di dalamnya. Jadi kita pun harus benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keempat ibu-ibu. Ya. Yang keempat adalah kufur i'rad. Ya. Apa kufur i'rad? Adalah kufur berpalingnya seseorang dari Allah dan Rasulnya. Kufur i'rad itu adalah kufur yang dia berpaling, yang tadinya beriman kemudian tidak beriman. Itu namanya kufur i'rad. Maksudnya seperti apa? Orang-orang yang murtad, tahu murtad Bu? Orang-orang yang tadinya dia berpegang teguh dengan agama Islam ini, kemudian dia berpaling, dia akhirnya keluar dari agama Islam ini. Dan itulah yang dinamakan dengan kufur i'rad. Kalau ada orang yang tadinya dia mendapatkan hidayah, seorang muslim, kemudian dia murtad, maka kita boleh mengatakan bahwa dia berpaling dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan kepada diri saya dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, jangan pernah bosan untuk berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah saya dalam agamamu. Kenapa? Karena di zaman yang penuh dengan fitnah ini, Allah zat yang maha membolak-balikkan hati hambanya. Kita akan menemukan orang yang paginya muslim, sorenya sudah kafir. Orang yang sorenya kafir, paginya muslim. Dan ini adalah hal yang sangat mengerikan, di mana kita pernah melihat ya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita sebuah pelajaran bahwa ada hamba-hamba Allah yang awalnya membenci Islam, yang awalnya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahkan selalu menggembos-gembosi orang lain untuk keluar dari agama Islam.
Bahkan ada yang sampai sudah misionaris. Ya. Kemudian Allah berikan taufik kepadanya, hidayah kepadanya, akhirnya cahaya iman masuk ke dalam hatinya dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang sudah menghafal Al-Qur'an 30 juz, ya subhanallah. Namun dia tergoda dengan wanita yang bukan muslim. Dia tergoda dengan harta yang ada di depannya. Sampai akhirnya keluarlah ia dari agama yang mulia ini karena tahta wanita dan harta. Masuklah mereka ke agama selain Islam. Dan meninggal dalam keadaan kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, pesan saya, jangan kita menyombongkan diri kita dalam beramal soleh, sehingga kita lupa berdoa bahwa Allah zat yang maha membolak-balikan hati manusia. Dan jangan pula kita merendahkan orang lain yang saat ini belum Allah berikan hidayah. Bisa jadi kalau Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang saat ini belum Allah beri petunjuk kepada hidayah muslim, hidayah Islam, maka dia lebih melesat daripada kita. Saya sering berkata kepada ibu-ibu, kalau kita lihat orang bermaksiat, yang boleh kita lakukan adalah mendoakan dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita tidak boleh menghinanya, kita tidak boleh merendahkannya, kita tidak boleh mencacinya, tidak boleh. Yang boleh kita lakukan adalah beramar ma'ruf nahi mungkar, menasehatinya dari hati dan mendoakannya agar Allah berikan hidayah. Itulah akhlak seorang muslimah. Ya. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman tidak boleh juga kita merasa ter. Paling tidak boleh. Karena kita tidak tahu ya akhwat, akhir kehidupan seseorang itu seperti apa. Akhir kehidupan kita itu seperti apa kita tidak pernah tahu. Orang yang selama hidupnya ia mengerjakan amalan penduduk surga, kata Rasulullah SAW. Kemudian terselip rasa sombong di dalam dirinya. Akhirnya Allah wafatkan ia dalam keadaan diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sebaliknya orang yang di dunia dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, namun kemudian di penghujung hidupnya Allah berikan cahaya, Allah berikan hidayah, dan akhirnya ia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu bisa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin jamaah yang berada di Wingko, ya mari kita menjadi orang-orang yang tawadhu. Kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Jangan mulut kita, lisan kita mudah mencaci maki saudara kita. Jangan pula kita memiliki lisan-lisan yang pedas, menghujam ya, dengan kata-kata yang menyakitkan. Daripada kita mencaci maki, merendahkan, lebih baik kita mendoakan dengan kebaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akhlak-akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Baik, ada dalam surah Al-Ahqaf, mu'alif mengatakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang kafir biasanya mereka berpaling dari apa-apa yang menjadi peringatan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah kufrun nifaq. Kufurnya orang-orang yang nifaq. Ya. Maksudnya apa kufur nifaq? Orang-orang yang dia hati dan dohirnya berbeda. Orang-orang munafik yang di dalam dohirnya dia mencintai Islam, namun hatinya penuh dengan kebencian terhadap Islam. Dan ini hati-hati, karena kufrun nifak ini halus. Ya, kalau orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah, mereka sudah terang-terangan kan? Mereka akan mengakui bahwa saya bukan muslim misalnya, ya enggak? Bahkan di KTP-nya juga sudah ada agamanya bukan Islam. Berarti kan kita sudah paham, oh dia bukan orang muslim gitu ya. Tetapi orang-orang kufrun nifak ini adalah orang-orang yang di KTP-nya nyun sewu dia Islam ya. Namun ternyata dalam kesehariannya dia selalu misalnya membela orang-orang yang bukan muslim ya. Di dalam kesehariannya justru mengolok-ngolok saudaranya yang beriman. Dan ini jelas terlihat dari perkataannya, terlihat dari perbuatannya, dan ini yang dinamakan dengan kufrun nifaq. Hati-hati ibu-ibu, kalau ada orang
yang kita temui dia muslim, walaupun itu berlabel seorang ilmuwan, ya seorang ilmuwan muslim, tapi ternyata mengolok-ngolok agama kita yang mulia, ketahuilah ada kenifakan di dalam dirinya. Ya, hati-hati, semua syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya, semuanya adalah untuk kebaikan umatnya. Jadi tidak ada satupun dari syariat yang mana itu adalah keburukan bagi umatnya, tidak ada. Jadi ketahuilah bahwa kalau misalnya ibu-ibu contoh, kita yakin bahwa ketika kita diperintahkan untuk berhijab, siapa yang memerintahkan? Untuk siapa Allah memerintahkan kita berhijab? Apakah hanya untuk orang-orang Arab atau untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini? Seluruh muslimah yang ada di muka bumi ini. Kalau sampai ada orang yang mengatakan bahwa jilbab atau kerudung yang biasa kita sebut hanya dikhususkan bagi orang-orang Arab, maka ketahuilah di situ ada penyelewengan yang ia bawa dalam ucapannya, ya. Dan ketahuilah bahwa sejatinya yang namanya hati tidak bisa dibohongi. Allah pasti akan tahu orang-orang yang di dalam hatinya ada kebusukan. Subhanallah. Jangan sampai kita akhirnya ikut-ikutan kepada orang-orang yang jelas-jelas tidak membela syariatnya Islam. Ya. Dari mana kita belajar ibu-ibu syariat ini yang mulia? Dari kita bermajlis ilmu. Saya berpesan, jangan tinggalkan majlis ilmu. Kenapa ibu-ibu? Karena dengan kita bermajlis, Allah kasih kita petunjuk. Mana yang benar, mana yang salah. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah tidak bermajlis ilmu, yang ada syaitannya semakin kuat mengganggu. Kita ketemu dengan komunitas yang menganggap bahwa agama itu sama. Kita ketemu dengan orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kita ketemu dengan komunitas yang mengatakan bahwa diperbolehkannya laki-laki menikah dengan laki-laki. Ya kan? Zaman sekarang kan ibu-ibu, ada tuh orang-orang yang melegalkan bahwa laki-laki itu boleh menikah dengan laki-laki. Perempuan menikah dengan perempuan. Bahkan di Indonesia yang tercinta ini, ada orang-orang yang membolehkan dengan perzinahan, dengan label nikah kontrak. Dan itu hati-hati. Jelas di dalam Islam tidak ada yang namanya nikah kontrak. Kenapa? Karena nikah kontrak itu mendolimi perempuan. Dan memang telah dihapus yang namanya nikah mut'ah oleh Rasulullah SAW. Dan nikah kontrak, nikah mut'ah ini mbak-mbak harus dipahami. Kalau sampai ada orang, ketemu sama mbak-mbak, dia bilang, mbak, neng, apa tuh? Dek gitu ya. Bahasanya apa orang-orang Jogja biasanya apa? Dok, ya. Saya mau ngontrak gitu. Kamu boleh menikah dengan saya, tak kasih mahar. Maharnya besar tapi nanti 2 bulan lagi saya ceraikan. Itu namanya nikah kontrak. Dan itu tidak ada di dalam Islam. Jangan mau, ya. Karena dalam Islam itu yang namanya perempuan itu dimuliakan. Bukan hanya dipakai ketika berbuah dan ditinggalkan ketika tidak berbuah gitu ya. Jadi dalam Islam itu benar-benar wanita itu dimuliakan. Dan dari mana kita tahu bahwa nikah kontrak itu tidak ada di dalam Islam? Dari kita belajar. Maka dari itu, di zaman yang penuh fitnah ini, tolong perbanyak doa ibu-ibu dengan sebuah doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang biasa bikin flyer tolong ditulis ya, kemudian di-share di grup ya. Bu Ros nanti di-share ke anak-anaknya doa ini. Kenapa anak-anakku yang saya cintai karena Allah ya, ini kita penting untuk berdoa seperti ini karena kita itu sekarang hidup di zaman di mana terkadang kebenaran menjadi semu, ya enggak? Menjadi abu-abu karena banyaknya syubhat di dalamnya. Misalnya, banyaknya orang yang rancu dalam mengakui kebenaran. Kesalahan dibuat seolah-olah benar. Kita hidup di zaman seperti ini. Maka dari itu perbanyak doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baik, ada berapa tadi ibu-ibu? Yuk, semangat. 1, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Yang pertama, maksudnya mendustakan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, iba enggan ya. Yang ketiga, ragu-ragu. Yang keempat, berpaling dari agama Islam yang mulia. Yang terakhir, kufrun nifak, maksudnya kufurnya orang-orang munafik. Dia tidak sama antara batin dan zahir. Baik, nah kelima orang ini kalau kita berjumpa maka sesungguhnya dia telah keluar dari agama Islam yang mulia. Baik.
Satu lagi ya ibu-ibu. Kemudian yang kedua, bagian dari kekufuran ada namanya kufrun asghar. Kufur kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh mengkafirkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah orang-orang yang dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Para wanita yang dia tidak bisa bersyukur atas apa yang dibawa oleh suaminya dari luar. Ya, Rasulullah SAW menyebutnya dengan kufur. Tapi kufur ini tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jadi kalau ada seorang wanita yang dia tidak bersyukur atas pemberian suaminya, dia merasa kurang dengan apa yang dibawa oleh suaminya, jangan kita mudah-mudahan untuk bermudah-mudahan untuk mengkafirkan dia, bukan. Tapi yang dimaksud dengan kufur di sini adalah karena kurangnya rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dinamakan dengan kufur kecil, tidak mengeluarkan seseorang dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah belajar apa itu kekufuran, dan harapannya ketika selesai kita belajar tentang kekufuran, semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman kita di atas jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan taufik dari Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita sampai kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, jikalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.